Tahun 1984 telekomunikasi seluler di Indonesia baru saja mulai diperkenalkan. Pada saat itu teknologi seluler di Indonesia yang digunakan NMT, Nordic Mobile Telephone, yang disusul oleh AMPS, Advanced Mobile Phone System. Teknologi seluler di Indonesia saat itu masih dikenal dengan sistem generasi pertama, 1G, pada tahun 1993 merupakan awal pengembangan GSM oleh PT Telkom Indonesia. Pada masa inilah Indonesia memasuki generasi kedua, 2G. Pada tahun 1994 merupakan kemunculan operator GSM pertama, PT Satelit Palapa. Indonesia hadir sebagai operator GSM pertama. Seiring dengan perkembangannya banyak bermunculan operator-operator seperti Indosat, Telkomsel, dan Excel. Pada tahun 2000 sampai 2002, muncullah operator CDMA. Pada masa ini layanan pesan singkat, SMS, mulai diperkenalkan dan menjadi primadona pada masa itu. Pada tahun 2001 muncul teknologi GPRS, General Packet Radio Service, yang dipelopori oleh PT Indosat Multimedia Mobile. Pada tahun 2003 sampai 2004 Satelindo meluncurkan layanan GPRS dan MMS. PT Cyber Access Communication merupakan operator seluler 3G pertama di Indonesia. Pada masa ini juga bermunculan ponsel CDMA yaitu Asia yang merupakan buatan PT Bakrie Telecom. Tak lama, ponsel Asia keluar kemudian muncul ponsel CDMA Vernia yang merupakan produk dari PT Mobile 8 Telekom, dan bermunculan ponsel-ponsel CDMA selanjutnya. Tahun 2005 sampai 2008 merupakan era di mana uji coba terhadap jaringan 3G di Jakarta berhasil dilakukan. Pada masa ini juga, di mana PT Cyber Access Communication, CACA, melakukan uji coba terhadap jaringan 3G untuk layanan telepon video dan akses internet dilakukan. Pada saat ini terdapat 3 operator yang memenangkan tender dan berhasil meluncurkan layanan 3G secara komersial. Pada tahun 2009 sampai 2012 di Indonesia telah berkembang sejumlah 10 operator. Sebagian besar operator tersebut telah meluncurkan layanan 3G dan 3,5G. Di Indonesia sendiri operator 4G mulai diperkenalkan dan dikembangkan oleh WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, oleh pemerintah. Kemudian pada 14 November 2013, layanan 4G LTE resmi diluncurkan oleh perusahaan telekomunikasi Internux. Kelebihan jaringan 4G. Kapasitas yang terdapat pada jaringan 4G LTE tergolong tinggi sehingga proses pertukaran data mempunyai kecepatan tingkat tinggi juga. Dengan kata lain, untuk proses downlink akan mencapai kecepatan hingga 300 megabit per detik, sedangkan untuk proses uplink dapat mencapai kecepatan hingga 75 megabit per detik. Adanya penggunaan fasilitas OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing yang digunakan pada jaringan 4G ini dapat membuat proses transmisi data yang dilakukan melalui proses spektrum radio dalam skala besar mempunyai kecepatan hingga 180 kHz pada setiap perangkat yang sistem IMT dan I2R yang menggunakan gelombang frekuensi secara tidak langsung akan terdukung sistem kerjanya. Dengan adanya penggunaan jaringan 4G itu sendiri, ketika berada pada kawasan perkotaan, maka frekuensi band yang terdapat pada jaringan 4G ini akan mencapai tingkat frekuensi yang tinggi. Tingkat kecepatan mobile broadband ini juga ditentukan oleh tingginya suatu frekuensi pada kawasan atau lingkup tertentu. Jaringan MBSFN atau Multi-Casa Broadcast Single Frequency Network akan terdukung pengembangannya ketika penggunaan jaringan 4G ini diterapkan. Dengan adanya jaringan 4G maka mobilitas yang tinggi juga akan mengalami
Peningkatan dalam hal dukungan. Kekurangan jaringan 4G untuk memenuhi segala kebutuhan infrastruktur dalam pembangunan. Jaringan 4G ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dibutuhkannya proses penginstalan guna mengoperasikan jaringan 4G, perlunya dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasikan apabila melakukan pembaharuan jaringan. Untuk melakukan transmisi data, maka dibutuhkan adanya antena tambahan yang digunakan pada pancaran pangkalan jaringan. Hal ini karena jaringan 4G memakai MIMO atau Multiple Input Multiple Out. Dibutuhkannya mobile device yang baru apabila user melakukan pembaharuan jaringan. Hal ini karena untuk pengoperasian kembali jaringan yang diperbaharui membutuhkan perangkat mobile yang mendukung kinerja jaringan 4G LTE tersebut.